Setiap dosa sekecil apapun, akan mendapat balasan dari Allah, baik di dunia, maupun yang ditangguhkan balasannya hingga hari kiamat. Terdapat beberapa dosa besar yang balasannya akan disegerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa akan diakhirkan, ditunda, balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat, kecuali al-baghi, zalim, durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahmi, Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Mustadrak nomor 7345. 1. Berbuat zalim. Zalim adalah perbuatan melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zalim dapat mengotori hati, seperti sombong, dengki, ghibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Karena itu zalim termasuk perbuatan dosa besar. Orang yang zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa pedih di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. 2. Durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati. Kita semua tahu kemurkaan Allah bergantung pada murkanya orang tua. Dan ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan, manakala orang tua yang kita zalimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang tua sangat mustajab, akan menembus langit, dan akan diamini oleh semua malaikat, sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang tidak tertolak yakni doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Baihaqi. Karena itu, kita wajib berbuat baik kepada orang tua dan mematuhi segala perkataannya, selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Sikap ihsan pada orang tua, baik dalam ucapan maupun perbuatan, merupakan perintah Allah, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. 3. Memutuskan silaturahmi. Islam mengancam dan mengecam secara tegas orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidaklah sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia dan juga disimpan di akhirat dibandingkan dosa memutuskan silaturahmi, khianat, dan juga berdusta, dan sesungguhnya amalan ketaatan yang paling disegerakan pahalanya adalah menyambung silaturahmi. Sesungguhnya dengan silaturahmi keluarga akan bahagia, harta akan melimpah dan jumlah keluarga akan bertambah, jika mereka saling menyambung tali silaturahmi.